Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas sehari-hari. Senang sekali hari ini saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda di Dialog Menyongsong Indonesia Maju. Hari ini kita akan membahas masalah sampah. Sampah itu kan bukan hanya limbah gitu ya yang harus kita olah atau yang memang kita buang begitu saja, tetapi dampak dari sampah ini kan banyak ke lingkungan kah, atau dari sampah juga bisa menjadi mata pencarian. Nah, inilah yang menariknya dari sampah. Untuk itu tema kita hari ini, sampah kita tanggung jawab bersama. Dan di studio hari ini senang sekali sudah hadir dua orang narasumber saya hari ini. Sudah ada pengamat kesehatan lingkungan, beliau adalah dosen dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Ada Ibu Dr. Kandidat Dwi Septiawati, SKM, KKM. Apa kabar Bu Dwi? Alhamdulillah baik. Senang sekali bisa ketemu sama Mbak Nada di sini, bisa berbagi sharing informasi ya. Iya, senang sekali juga. Terima kasih sudah berkenan hadir ke TVRI Sumatera Selatan. Dan juga sudah hadir juga ada Ibu Nyingmas Eli Agustina SE. Beliau adalah pengelola sampah, Bank Sampah Kenangan, yang tentunya sudah berpengalaman dalam memberdayakan masyarakat melalui kegiatan daur ulang ya Bu ya, dan juga untuk mencapai perekonomian yang lebih baik untuk lingkungan sekitar. Apa kabar Bu Eli? Alhamdulillah baik Mbak Nada. Mungkin saya itu bukan Bank Sampah Kenangan tapi Kenanga. Oh Kenanga? Ya ampun, saya ketambahan N ya. Kenanga ya Bu ya. Maaf ya Bu ya. Oke, kita langsung segera revisi biar kita akan menyebut terus Bank Sampah Kenanga. Betul ya Bu ya? Iya betul. Oke, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih juga Ibu Eli. Nanti cerita-cerita ya Bu ya gimana membangun bank sampah ini ya. Bagaimana bisa mengubah kepikiran, mengubah sampah ini menjadi hal-hal yang kreatif ya Bu ya. Oke, siap. Dan kita tidak hanya berbincang bertiga saja pemirsa. Kami mengundang Anda silakan bergabung di line telepon di 0711 311454 atau kirimkan pesan singkat ke nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Oke. Mungkin saya ini sih cerita ke Bank Sampah dulu ya Bu Dwi ya, sebentar. Boleh ceritain dulu nggak nih Bu Eli, awal mulanya nih kenapa nih memikirkan bisa mendirikan Bank Sampah ini Bu Eli? Oh, pertamanya Mbak, saya itu pindah ke Palembang itu tahun 2021, itu memasukin kampung 19 Ilir. Nah, di kampung 19 Ilir itu penduduknya sangat padat dan begitu banyak sampah. Akhirnya saya terpikir gitu kan, setelah saya juga beberapa kali mendapatkan pelatihan, jadi saya terpikir bagaimana caranya mengolah sampah supaya lingkungan saya itu menjadi bersih dan bisa menambah penghasilan buat ibu-ibu yang ada di situ. Awal mulanya seperti itu. Pemukiman padat, kemudian juga sampahnya gimana kondisinya pada saat itu Bu? Kondisinya sampah pada saat itu sangat-sangat menumpuk, terutama yang di rumah yang saya akan tempatin. Jadi saya di situ jujur bingung, sedih, terus ya harus bagaimana gitu loh, sampahnya itu sampai menggunung. Itu karena rumah itu memang udah jarang, udah nggak pernah ditempatin gitu. Iya. Rumah kosong pada saat itu ya Bu? Iya, pada saat itu rumah kosong. Langsung ini kepikiran ingin mendirikan bank sampah. Oke. Jadi sekalian bersih-bersih, sekalian ini ya. Iya, betul. Jadi sekalian bersih-bersih, jadi kan kita juga menempatinya kan enak gitu ya, kalau misalnya sudah bersih gitu. Oh, tapi sebelumnya Bu Eli itu sering ikut pelatihan-pelatihan gitu ya Bu ya? Saya waktu di Jakarta pernah mendapatkan pelatihan keterampilan tentang mengelola sampah gitu, dan mendaur ulang sampah gitu. Terus di Palembang ini juga sebelum saya mendirikan bank sampah, saya juga mendapat pelatihan tentang pengelolaan sampah. Oke. Makanya begitu ngelihat sampah yang bertumpuk, Bu Eli langsung ini ya terinspirasi begitu ya. Betul. Jadi bermula dari pribadi sendiri dulu ya. Iya betul. Baru kemudian akhirnya mendirikan bank sampah. Bank sampah. Itu sudah sejak berapa lama itu Bu, dari awal itu sampai Ibu Ani mendirikan? Itu setelah saya tinggal di situ mungkin sekitar 1 tahun gitu, baru saya bisa mendirikan bank sampah. Karena kan berbagai macam proses, berbagai macam persiapan yang harus saya siapkan. Gitu. Oke, saya ke Bu Dwi ini.
Bu Dwi, gimana kalau mendengar backgroundnya dari Bu Eli ini ya, ternyata berdasarkan pengalaman tumpukan-tumpukan sampah gitu ya. Iya. Gimana nih Bu Dwi menilai gitu, apakah memang kondisi lingkungan kita saat ini memang masih dengan fenomena tumpukan-tumpukan sampah ini Bu Dwi? Iya, Mbak Nada. Jadi perlu kita ketahui memang Indonesia saat ini permasalahan sampah itu masih menjadi isu nasional yang terus ada sampai kayak saat ini. Kalau kita bilang tentang pengelolaan sampah itu termasuk common isu yang biasa kita bicarakan, tetapi kenapa sampai saat ini masih ada? Betul. Karena memang permasalahan utamanya juga masih ada. Seperti yang Bu Eli sampaikan tadi bahwa tumpukan sampah di masyarakat kita masih ada. Untuk kalau boleh saya bicara data di sini gitu ya, berdasarkan data terbaru boleh dicek di sistem informasi pengelolaan sampah nasional yang selalu update. Timbulan sampah nasional kita itu sudah mencapai 36 juta ton. Wow, oke. Jadi bayangkan kalau dibagi dengan kurang lebih 280 juta masyarakat kita, maka kalau di rumah tangga itu kurang lebih kita menghasilkan sampah 0,5 sampai 1 kilo. Itu rata-ratanya per hari. Dan kalau kita bulatkan di Kota Palembang itu mencapai 1.000 sampai 1.200 ton per hari. Ton, Mbak ya. Dan ini masalahnya yang kedua adalah selain timbulan sampah yang memang volumenya sudah banyak, kapasitas dari pengelolaan sampah kita baik di TPA gitu ya. Nah, itu belum mencapai angka tersebut. Artinya masih nanti ada tersisa sampah yang menunggu atau antri untuk diolah. Nah, antrian inilah yang kemudian sedangkan kita tahu sampah itu dihasilkan tiap hari. Ada yang ngantri, ada sampah baru, besoknya juga seperti itu. Nah, ini yang kemudian menyebabkan akhirnya tumpukan sampah di sekitar kita itu banyak. Jadi seperti itu. Jadi memang betul sekali biasanya keresahan-keresahan kita adalah sampah kita yang sudah banyak. Dan juga itu berawal dari lagi-lagi adalah kesadaran masyarakat yang mungkin belum melakukan pengelolaan sampah dari kita. Tadi Bu Eli bilang sampahnya itu sampah rumah tangga gitu ya, sampah masyarakat sendiri. Dan kalau di data lagi nih kita bicara, dari keseluruhan sampah, 60%-nya itu adalah sampah jenis organik. Organik ini adalah sampah-sampah yang pada dasarnya yang bisa diolah. Paling minimal misalnya paling sederhana kita jadikan kompos. Nggak usah dibuang, kita kubur di halaman rumah kita yang kalau kita masih punya halaman tanah gitu ya, itu bisa jadi pupuk alami gitu. Ataupun sebenarnya masih bisa dimanfaatkan jadi yang lainnya kayak gitu. Dan sumber sampah yang paling besar ternyata adalah kita ini. Domestik, ranah rumah tangga. Jadi Mbak Nada, saya, Bu Eli itu ternyata pelaku utama penghasil banyaknya sampah di Indonesia. Yang sebetulnya dari kita aja sebenarnya udah bisa nih kita lakukan minimisasi sampah dengan mengurangi atau reduce tadi. Gitu sih Mbak Eli. Jadi emang akar masalahnya memang banyaknya sampah di sekitar kita itu dari perilaku kita ngebuang sampah gitu. Ternyata sebanyak itu ya sampah itu ya, dan yang menghasilkan sampah tuh ya kita sendiri juga kita sendiri. Kalau mungkin selama ini yang dapat fitnah itu adalah industri gitu ya, sektor memang pertanian. menghasilkan juga. Iya, tapi ternyata ketika dikumpulkan mereka nggak sampai 20% menyumbang sampah yang ada di Indonesia gitu. 60%-nya dari kita, 40%-nya itu terbagi dari sektor ekonomi, industri, kemudian sampah B3 dan lain sebagainya. Gitu. Paling banyak adalah sampah-sampah domestik kayak rumah tangga. Oke, baik-baik. Nah, Bu Eli, ternyata berdasarkan data pun sampah domestik kayak sampah rumah tangga yang terbukti Ibu sendiri juga mengawali bank sampah ini dari situ juga ya. Ternyata sebanyak itu ya Bu ya? Iya, betul. Gimana nih Bu, kalau bank sampah ini dapat sampahnya gimana nih Bu? Kalau bank sampah Kenanga itu dapat sampahnya itu dari warga sekitar dan karena lingkungan kami itu banyak kantor-kantor, jadi kami ada bekerja sama dengan Bapedalitbang, dengan Dinkes dan dengan Pemkot bagian Kesra. Mereka setiap hari Jumat, operasional kita hari Jumat, mereka menabung sampah di Bank Sampah Kenanga. Warga juga setiap hari Jumat menabung sampah di Bank Sampah Kenanga. Caranya mereka bawa sampah ke kita gitu.
yang sudah dipilah, terus nanti kita timbang, kita kasih nominal, terus mereka tabung. Nah, setelah mereka tabung itu kita juga karena sudah bekerja sama dengan Penggadaian, jadi uangnya ada kita buat cicilan emas untuk waktu yang terdekat ini kita akan memulai dengan tabungan emas gitu. Jadi insya Allah itu akan sangat membantu buat jadi seneng Bu ya, ngasih sampah dapat emas. Iya betul, walaupun sedikit. Gak apa-apa, ya, tapi kan emas ibu mahal Bu. Sedikit demi sedikit. Itu yang kita lakukan gitu. Nah untuk mendaur ulang sampah, yang mana sampah tadi bisa kita limbahkan jadi uang, ya kita jadikan uang. Dan kalau misalnya yang bisa kita olah gitu. Seperti ini kan ada sabun cuci yang dari minyak jelantah. Sabun cuci dari minyak jelantah ini memang bahan dasarnya minyak jelantah. Jadi warga itu menyetor minyak jelantah ke kita gitu, kita hargain dan kita olah menjadi sabun dan sudah kita pasarkan gitu. Kenapa sudah kita pasarkan? Karena sabun dari Bank Sampah Kenanga ini juga sudah mempunyai haki, sudah tes lab, sudah ada NIB, jadi menurut kita sudah layak untuk dipasarkan gitu. Alhamdulillah sambutan masyarakat bagus gitu karena memang terbukti gitu untuk membersihkan noda-noda yang membandel. Sabun cuci jadi itu sabun ya, cuci, ya sabun cuci. Nah, terus juga kita ada membuat ini kalung seperti kalung ini. Itu dari kalung mana ini, tuh Bu? Dari kalender. Oh iya. Dari kalender, dari kertas kado yang nggak terpakai, tapi untuk mendapatkan nilai ekonominya kita tambahin mutiara-mutiara. Modifikasi ya. Jadi kalau misalnya kita langsung kalender aja mungkin kurang ya peminatnya gitu. Estetikanya kurang jadinya ya. gitu. Terus seperti ini juga dari koran-koran bekas. Ini koran-koran bekas. Ini sama ya Bu ya? Iya sama. Ini koran-koran bekas kita anyam, kita jadikan seperti ini. Nah ini bisa juga kita dari kertas LKS gitu. Di samping koran LKS juga bisa. Terus kita juga ada mendaur ulang kain perca. Kain jadi perca, apa tuh? Oh itu yang seperti Ibu pakai? yang saya pakai. Oh bagus sekali Bu. Ini kain perca sama tali karung ya, kalau istilah saya itu tali karung gitu. Nah ini memang daur ulang. Terus ada juga yang bakal kita launchingkan di bulan Januari nanti. Memang bukan daur ulang, tapi kita hanya mau mengurangi residu dari pembalut. Jadi kita membuat pembalut kain yang mana pembalut ini bisa bertahan 2 tahun. 2 tahun terus. Nah, di mana pembalut ini kita tahu sendiri residu pembalut itu berapa banyak perempuan yang ada di Sumatera Selatan atau di Palembang yang setiap bulan membuat sampah dari pembalut. Nah, jadi ini dibuat dari apa ini Bu? Dari kain. Oh dari kain. Ya. Kita kembali seperti zaman dulu ya. Ke zaman dulu kala gitu. Jadi kan di mana memang kita harus mengurangi sampah residu itu kan paling lama sampah pembalut itu hancurnya 300 tahun. Kalau satu pembalut, kalau sekian ratus pembalut yang dihasilkan dari satu hari, perempuan-perempuan yang ada di Sumatera Selatan nggak terbayang berapa banyak sampah yang harus kita antarkan ke TPA gitu kan. Paling nggak kita mengurangi sampah yang ada di TPA. Itu yang selama ini Bank Sampah Kenanga kerjakan. Jadi menarik ya, banyak sekali produk-produk yang sudah dihasilkan. Karena begini kalau Bu Dwi, kadang-kadang kan masyarakat tuh berpikir ya sampah itu ya udah kotor gitu kan ya. Nah ternyata dampaknya tuh banyak juga ya, selain ke kesehatan bisa ke kreativitas juga ya. Nanti kita bahas nih Bapak Ibu-ibu, kita harus break dulu nih, tidak terasa nih udah segmen 1 selesai. Pemirsa silakan untuk Anda yang ingin bergabung, line telepon 0711 311 454. Namun setelah jeda iklan berikut ini tetaplah bersama kami. Kabar yang terbaru, lengkap dan terpercaya, langsung dari sumbernya.
disaji ke Maki Baso Palembang. Ngabar ke cerita hangat terkini, aktual tentang perkembangan dan kejadian penting di tengah masyarakatnya. Jangan sampai ketinggalan program acara Berita Baso Palembang cuma di TVRI Sumatera Selatan. TVRI, media pemersatu bangsa. Kehidupan saya dulu, ya boleh dibilang mapan dan mencukupi. Ya, celananya. Waduh. Iya berat, Hati-hati dong, Mas. tapi harus dijalani demi anak dan istri. Pemandangannya bagus banget ya. Iya, bagus banget. Bagiannya sih berbuat sesuatu yang lebih. Makannya yang bener ya. Ya. Pinter. Akhirnya kutemukan caranya. Tapi ternyata itu salah. Sepeda anak jadi hilang. Mobil cicilan hilang. Rumah warisan keluarga juga ikut hilang. Pa, aku pulang ke rumah orang tua. Hati-hati ya, jangan jadi seperti saya. Informasi terbaru lengkap dan terpercaya setiap hari melalui program Berita Sumatera Selatan hari ini. Kami menyajikan berita hangat dari berbagai wilayah di Sumatera Selatan. Kebakaran lahan dan kebun dengan kobaran api yang cukup besar membakar kebun milik warga. Dikemas secara tajam dan berimbang. Tim gabungan dari Basarnas Polsek Rawas Ilir BPBD Muratara. Jangan lewatkan Sumatera Selatan hari ini. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyongsong Indonesia Maju, masih membahas tentang sampah, kita tanggung jawab bersama. Bersama dengan Bu Eli dan juga Bu Dwi kita pada hari ini, silakan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon di 0711311454 atau kirimkan pesan singkat Anda ke nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Oke, ke Bu Dwi. Tadi banyak orang yang belum menyadari ya Bu Dwi, kayak saya bilang itu sebenarnya sampah itu gimana hubungannya dengan kesehatan masyarakat dan juga lingkungan? Oke, sampah sendiri kalau kita bicara tentang sampah itu kalau di kesehatan masyarakat, khususnya di kesehatan lingkungan, itu termasuk 5 media yang kita pelajari secara mendalam. Ada mata kuliah khusus, ada beberapa bahkan saya bisa bilang, mata kuliah yang kita fokusnya adalah tentang pengelolaan sampah. Jadi selain sampah, media yang lainnya seperti air, tanah, makanan, kemudian faktor penyakit, dan yang salah satunya adalah sampah. Kenapa kemudian ini menjadi salah satu media? Ini adalah media yang memungkinkan terjadinya penularan penyakit ke manusia. Sampah ini kalau kita istilahkan dengan istilah kesehatan itu kaitannya bisa ke vector-borne disease, bisa ke kemudian airborne disease, bisa ke soil-borne disease. Itu adalah metode atau pathway penyebaran penyakit yang melibatkan vektor tanah yang tercemar ataupun bahkan udara yang tercemar, akibat salah satunya adalah sampah yang menumpuk di sekitar kita. Banyak sampah tentunya mengundang faktor-faktor penyakit seperti tikus, lalat, yang kemudian setelah mereka kontak dengan sampah, kemudian menuju ke kita, hinggap di makanan, ataupun kontak dengan kita, menggigit tidak sengaja, atau bahkan kotorannya kontak dengan kita, itu bisa jadi penyakit. Selain ke kesehatan sendiri, sebetulnya sampah juga masih menjadi isu terhadap
lingkungan. Seperti saya bilang, pencemaran terhadap air tanah. Ya, jadi kadang kita ngerasa kok misalnya beberapa air tanah kita, air sumur kita kok ada kayak bau atau berminyak. Itu kadang juga disebabkan adanya penetrasi dari air lindi ataupun misalnya licit di TPA gitu ya. Makanya biasanya kita sering melakukan penelitian di sekitar TPA-TPA untuk memastikan kondisi lingkungan di sana tidak tercemar. Terakhir tuh pernah ada tim dari FKM gitu ya melakukan penelitian bahkan di pencemaran udaranya. Melihat paparan udara yang dihasilkan dari pembakaran ataupun pengolahan sampah di sekitar TPA, apakah sudah sampai ke masyarakat gitu, sehingga nanti berdampak terhadap kualitas kesehatannya. Jadi itu Mbak, jadi masalah sampah ini nggak cuman permasalahan lingkungan, tapi juga bisa berkaitan terhadap kesehatan masyarakat tentunya. Jelas ya, oh jadi bahkan ada yang riset sampai kualitas udaranya gitu kan ya, tentu akan berdampak ya, apalagi untuk anak-anak ya Bu ya. Betul, betul sekali. Gitu. Oke, baik saya ke Bu Eli lagi. Ini gimana nih Bu di Bank Sampah Kenanga ini prosesnya, proses pengumpulan sampahnya gimana nih untuk menyadarkan biasanya dari ini ya, selain tadi kerjasama, tapi tentu dari lingkungan kompleks sendiri ya, lingkungan sekitar paling banyak juga ini Bu sampah-sampahnya. Memilahnya tuh gimana atau kesadaran dari merekanya juga gimana nih Bu? Jadi untuk warga sekitar kita biasanya tuh sosialisasi tentang pemilahan sampah. Dan pada akhirnya mereka sudah pada paham tentang pemilahan sampah, itu mereka langsung datang ke Bank Sampah Kenanga dengan sampah yang sudah terpilah. Nah pada saat sosialisasi itulah biasanya saya ke arisan-arisan, terus ya bener-bener jemput bola ya Bu ya? Door to door memang kita jemput bola gitu. Soalnya kan sampah ini biasanya warga itu menganggapnya itu hal yang sepele kan. Iya. Hal yang sepele dan mereka tuh menganggapnya sampah ini ya saya bilang itu apa ya sangat-sangat rendah sekali gitu kan menganggapnya. Terus pada awalnya kita ibu-ibu bank sampah ini selalu dianggap remeh gitu kan, maksudnya ngapain sih kamu mau mengelola sampah gitu kan. Tetapi setelah mereka melihat hasil dan mereka mendapatkan hasil gitu, dan akhirnya mereka baru mau bergabung. Itu pun masih sekitar mungkin 50% yang baru menyadari artinya dari bank sampah untuk di warga sekitar. Kalau yang lain walaupun kita sudah sosialisasi dan mereka masih belum juga menyadari. Nah, tapi kita nggak putus asa gitu. Kalau pas lagi liburan anak-anak sekolah itu yang kita kumpulin anak-anak. Anak-anak di Bank Sampah Kenanga kita kumpulin, kita ajar mendaur ulang dari pipet, terus dari bekas gulungan banner itu kita bikin celengan gitu. Kita anak-anak ya seneng ya mereka. Seneng banget mereka. Kita ajarin mereka untuk memilah sampah. Jadi sampah plastik dengan sampah plastik, sampah kertas dengan sampah kertasnya. Kenapa tidak? Kita pikir begitu kan karena memang harus dimulai dari sejak dini gitu kan. Itu yang kita lakukan di Bank Sampah untuk saat ini. Oke, jadi semua barang-barang istilahnya yang dikumpulkan itu semuanya dijadikan kreativitas seperti ini ya Bu Eli ya? Iya, tergantung dengan kebutuhan. Sekarang itu di galeri kita itu biasanya anak-anak sekolah itu mencari kerajinan-kerajinan tangan yang mereka harus kumpul gitu kan. Di sekolah diwajibkan biasanya buat kerajinan dari seperti tutup botol gitu. Mereka selalu lari ke galeri gitu. Ada nggak dijual di sini gitu. Jadi kita selalu siap dengan tutup botol yang udah jadi ini, dari asbak, jadi segala macam, dari pas bunga gitu kan. Jadi dari sendok bekas gitu, semua tuh kita siapin di galeri gitu. Lengkap lah pokoknya ya, dan bisa dimanfaatkan bisa semua dimanfaatin gitu semua. Kan ya. Karena kan itu juga buat penghasilan dari ibu-ibu gitu kan. Jadi ibu-ibu itu membuat di rumah masing-masing. Setelah itu mereka kumpulkan di galeri. Oke. Jadi Bu memberdayakan ibu-ibu di lingkungan sekitar. Iya, betul. Ibu-ibu di lingkungan sekitar, terutama pengurus bank sampah gitu. Bank sampah kita juga berada di rumah gitu kan. Jadi lebih enak bagi mereka gitu kan untuk mengumpulkan karena kan kita nggak terlalu jauh, saling berdekatan. Iya, karena lingkungan sekitar lingkungan ya Bu ya. Sekitar. Oke. Bu Dwi, nah seperti yang kata Bu Eri tadi juga ya, apakah memang ini adalah salah satu cara mengedukasi yang
paling baik ya, paling tidak untuk lingkungan, untuk warga sekitar agar bisa mengelola sampah ini agar lebih kreatif gitu? Iya. Baik, Mbak Nada. Jadi seperti yang saya bilang, ternyata pelaku utama dari adanya sampah yang menggunung atau banyak di kita itu adalah ternyata kita sendiri. Jadi memang langkah yang paling tepat untuk atau solusi yang paling dekat untuk kemudian kita menyelesaikan masalah ini adalah ya diri kita, orang terdekat kita gitu ya. Karena kalau kita bicara tentang pemerintah, sebetulnya pemerintah sendiri sudah banyak membuat kebijakan gitu ya. Karena undang-undang tentang sampah kalau saya tidak salah undang-undang nomor 18 tahun 2008 pun sudah mengamanatkan bahwa pengelolaan sampah itu dimulai dari rumah tangga. Karena disadari sumber terbanyak itu adalah sampah rumah tangga. Kemudian Indonesia sudah mencanangkan sebetulnya Indonesia bersih sampah di tahun ini 2025. Cuman memang kita lihat targetnya belum tercapai gitu ya. Dari situ saja saya cuma mau menyampaikan bahwa pihak pemerintah sebetulnya sudah ada kebijakan tentang pengelolaan sampah. Tapi karena pelakunya utamanya adalah kita, maka solusi dari hulu itu yang paling penting. Peningkatan kesadaran. Sekolah-sekolah, kemudian orang tua itu punya kewajiban yang sama untuk kemudian mengajarkan sejak dini membangun kesadaran atau awareness untuk anak-anaknya tentang memilah sampah dari awal. Kayak kata Bu Eli tadi sempat diremehkan ya Bu. Kata mereka iyalah sedikit. Kalau saya bilang di awal tadi satu rumah tangga itu paling setengah sampai 1 kilo. Gitu. Kalau dilihat sendiri ya satu kantong nggak nyampe gitu ya. Tapi kalau dikalikan 280 juta penduduk Indonesia tuh jadinya menggunung gitu. Kalau di Bantar Gebang itu bukan lagi bukit sampah tapi udah gunung-gunung sampah gitu kan. Di Palembang saja secara eksplisit mungkin memang kita udah ada TPA tambahan, TPA Karya Jaya gitu ya, yang tujuan awalnya adalah membantu proyek pemerintah untuk pemanfaatan sampah menjadi energi gitu ya, menjadi PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah itu di Karya Jaya gitu ya. Meskipun sampai saat ini kita masih menaruh harapan lah proyek itu ada gitu ya, karena Palembang menjadi salah satu dari 12 kota di Indonesia yang diharapkan bisa membangun energi berbasis sampah itu. Namun secara implisit adanya tambahan TPA itu mengindikasikan sampah itu udah banyak. Di TPA Sukawinatan mungkin sudah nggak terakomodir dengan bagus, maka ditambahkan lagi. Nah, saya suka cerita dengan mahasiswa saya bahwa jangan sampai ada satu kecamatan khusus yang hanya untuk sampah gitu, saking banyaknya sampah. Dan ternyata kalau kita gali lebih lanjut, ya sumbernya adalah di aspek hulu kita, yaitu penghasil. Maka mulai dari awal, ayo pilah sampah. Pisahkan terlebih dahulu, sehingga nanti ternyata hanya sedikit kok sampah-sampah yang anorganik sifatnya. Sampah anorganik ini kalau kita pilah lagi ada yang bisa dimanfaatkan ulang ya Bu ya. Tadi jadi mungkin wadah yang tadinya wadah air minum bisa jadi wadah yang lain, atau bisa jadi kreativitas yang lain, atau setidaknya pun kalau kita tidak mau mengolah, ini sudah sedikit jumlahnya dibanding yang tadi harus kita buang tanpa kita pilah terlebih dahulu. Itu sih Mbak ya. Jadi memang harus mengedukasi diri kita sendiri dulu gitu ya. Karena kita sumber utamanya. Jadi kita harus mengedukasi kita juga yang paling utama gitu kan ya. Termasuk anak-anak ya gitu kan. Karena anak-anak itu lebih melekat gitu ya. Daya ingatnya kalau kita jelaskan dan intervensi dari awal. Gitu. Mudah-mudahan jadi kebiasaan juga ya Bu ya. Iya, bisa jadi kebiasaan sampai dewasa itu emang harus dari paling bawah juga itu yang harus dikenalkan. Kita harus break lagi nih Bu Ibu. Pemirsa, kami mengundang Anda di 0711311454. Namun setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Pagi Bu Lita. Pagi. Wah, usahanya sudah mulai maju ya Bu? Ya, biasa usaha kecil-kecilan. Jangan salah loh Bu,
Usaha seperti Ibu ini atau yang sering kita sebut dengan UMKM, salah satu penunjang ekonomi rakyat loh Bu. Anyaman rotan berupa piring, caping, tudung saji, dan aneka keranjang lainnya adalah kerajinan tangan khas Dusun Muara Tenang, Kota Pagar Alam. Dan menjadi cenderamata bagi wisatawan yang berkunjung ke kota wisata Pagar Alam. Industri kecil ini ditekuni masyarakat secara turun-temurun. Ada 95 UMKM anyaman rotan yang tersebar. 235 orang tenaga kerja terserap dengan nilai investasi Rp674.300.000. Bu, saya beli ini ya, tolong dibantu hitung, tapi jangan mahal-mahal loh Bu. Katanya Bapak mau membantu UMKM, kok nawar? Namanya juga pembeli, nawar boleh dong Bu. Indonesia bukan hanya tentang kota-kota besar, tapi tentang jutaan desa yang menjadi denyut nadi negeri ini. Mereka tidak menuntut banyak, hanya kesempatan untuk maju, untuk hidup layak, untuk berdiri sejajar. Pembangunan dari bawah bukan sekadar slogan. Ini adalah gerakan nyata agar desa tidak lagi tertinggal, agar kemiskinan tak lagi diwariskan. Karena ketika desa tumbuh, Indonesia bangkit, merata, kuat, mandiri. Ayo bangun Indonesia dari desa, demi keadilan, demi masa depan, untuk Indonesia Emas 2045. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Menyongsong Indonesia Maju, sampah kita tanggung jawab bersama. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon di 0711311454 atau kirimkan pesan singkat ke nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Oke, sebelum kita melanjutkan perbincangan, saya akan membacakan ada beberapa pertanyaan ini dari selamat sore, saya Lia di Oku Timur. Mau bertanya, saya tertarik dengan konsep bank sampah ini. Bagaimana mengembangkan bank sampah di rumah sendiri secara efisien, apalagi untuk ibu rumah tangga yang memiliki kesibukan usaha rumahan. Nah, mungkin ini ke Bu Eli ya Bu ya, silakan Bu Eli. Terima kasih Mbak Nada, Mbak Dia ya. Dia. Untuk Mbak Dia konsepnya itu ya kalau misalnya untuk mengembangkan bank sampah di rumah sendiri, ya dari awalnya kita sudah tahu nih kita harus dulu memilah sampah dari rumah gitu kan, mana yang anorganik, organik gitu. Mungkin kalau misalnya yang organik bisa bikin kreativitas seperti ini, misalnya anorganik juga bisa dibikin seperti ini. Nah, mulai dari diri kita sendiri gitu. Jadi nanti kalau misalnya sudah diri kita sendiri yang mulai, mungkin teman-teman yang lain akan mengikuti setelah tahu hasilnya bagus, terus setelah tahu hasilnya banyak manfaatnya gitu. Insya Allah teman-teman yang lain bakal mengikutin. Bisa belajar ke Bank Sampah Kenanga juga boleh Bu? Boleh dengan senang hati. Siapapun yang akan belajar di Bank Sampah Kenanga kita terima dengan senang hati. Jadi kalau pengen punya keinginan Bu ya, gimana awal mulanya bank sampah gitu, boleh langsung ke Bu Eli ya? Boleh langsung ke Bank Sampah Kenanga atau boleh promo Mbak? Boleh. Kunjungin IG kita Kenanga Bank Sampah gitu. Di situ banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan Kenanga Bank Sampah IG-nya. Kenanga Bank Sampah. Jadi bisa langsung kontak ya bisa di situ ya Bu ya. Jadi kalau mau belum tahu nih harus memulai dari mana, ngapain aja, bagaimana kreativitasnya, datang dulu deh ke galerinya. Atau langsung kunjungin aja IG-nya, di situ juga sudah lengkap ya Bu ya. Lengkap.
Gitu. Oke. Nah ini ada lagi juga nih pertanyaan ini dari Bu Aulia, dari tadi Lia, ini Aulia Palembang. Ini kayak ke Budi nih, bagaimana mengatasi sampah yang menumpuk di TPA? Oke, gimana nih Bu Dwi? Oke, baik. Kalau bicara tentang pengelolaan sampah, sebetulnya metodenya itu udah banyak. Metodenya itu bisa kita pilih sesuai dengan tujuan akhir kita mau seperti apa. Termasuk sebetulnya di Indonesia. Bagaimana cara mengatasi tumpukan sampah yang banyak di TPA? Tentunya diawali dengan kita ubah mindsetnya, maka sumbernya kita kurangi. Ya, jadi itu disebut dengan minimisasi sampah gitu. Kita kurangi sumbernya. Sehingga nanti ketika di TPA volumenya tidak terlalu banyak. Kemudian meningkatkan kapasitas dari fasilitas pengelolaan sampah yang ada di TPA. Kita bisa misalnya menerapkan TPA itu kan sebetulnya tempat pengelolaan sampah yang akhir gitu ya. Jadi sebelum sampah dibuang ke lingkungan bisa didegradasi secara alami oleh lingkungan, maka biasanya diolah terlebih dahulu dengan entah di volumenya atau bentuknya dikecil atau diubah bentuknya sehingga bisa diterima oleh lingkungan. Nah, bisa juga dengan mengkombinasi yang disebut dengan pengelolaan sampah terpadu. Jadi tidak hanya sebagai pengolah akhir, tapi juga ada pengolahan seperti yang dilakukan Bu Eli dan teman-teman gitu ya, yang harusnya di tingkat rumah tangga kita pindahkan juga di TPA. Karena ternyata banyak di TPA itu sampah-sampah yang belum terpilah, sampah-sampah yang masih bernilai ekonomis namun tidak tersentuh gitu. Jadi pemanfaatan atau pembuatan kompos, pengubahan bentuknya menjadi energi seperti PLTSA gitu, atau kemudian melakukan recycle gitu ya, itu juga bisa dilakukan di TPA. Jadi dia tidak hanya melakukan satu bentuk metode saja, tapi mengkombinasi berbagai metode itu bisa memperluas kapasitas atau meningkatkan kapasitas pengolahan sampah sehingga timbulan atau sisa sampah yang belum terolah itu lebih sedikit. Gitu. Jadi ketika nanti datang sampah baru tidak banyak. Tapi kalau fokusnya hanya mengolah sampah akhir saja gitu ya, sampah-sampah lain itu biasanya akan lebih banyak menggunung. Jadi ibaratnya kalau kita tuh banyak pilihan metode di TPA gitu, sehingga nanti sampahnya lebih cepat terolahnya. Harus sih, nggak bisa satu aja. Iya, nggak bisa satu metode. Karena memang sudah menumpuk gitu. Betul. Ya Bu ya. Nggak bisa kita kerjakan sendiri atau pihak TPA kerjakan sendiri, kita bisa kerjasama. Seperti yang dilakukan di Yogyakarta, mereka bekerja sama dengan perusahaan plastik, jadi mendapatkan botol-botol plastik dari TPA setempat untuk kemudian diubah jadi biji plastik gitu ya. Atau kita tidak sanggup bikin PLTAS sendiri, mungkin kita bisa mengangkut ke wilayah mana yang bisa, seperti itu kan juga bisa. Jadi jangan pesimis gitu, hanya berhenti tadi di satu metode, cari peluang untuk mengurangi timbulan sampah. Jangan sampai kayak saya bilang ada kecamatan baru nih gitu, yang khusus dibuat hanya untuk menampung sampah. Sedih banget itu ya Bu. Sedih banget. Iya. Oke, saya ke Bu Eli lagi nih Bu. Pengen cerita ini sih Bu, kan ini udah banyak banget kreativitas dan tentunya sudah banyak sekali warga yang diberdayakan ya, maksudnya pemberdayaan. Ada cerita sukses story nggak Bu, gimana akhirnya sampah bisa merubah perekonomian, bisa jadi bisa mengedukasi, boleh nggak Bu? Oh boleh. Gini Mbak Nada ya, bukan merubah perekonomian tapi membantu perekonomian mereka. Oh iya. Yang tadinya mereka itu hanya sekedar ibu rumah tangga biasa gitu, tetapi mereka sekarang ini kan sudah mulai membuat kerajinan gitu, sudah membuat sabun gitu, itu kan menambah. Terus tabungan mereka dari sampah itu sudah sangat-sangat membantu mereka. Tadi mau dapat emas lagi Bu ya? Iya, ada yang dapat emas. Terus kalau di tempat kami Bank Sampah Kenanga itu tabungan mereka itu 24 jam bisa diambil. Jadi kayak mesin ATM gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka membutuhkan kapanpun dan itu mereka bisa mengambil gitu loh. Jadi walaupun sedikit mereka bisa sangat-sangat membantu mereka gitu, untuk kadang-kadang maaf sekali gitu ya mereka ngambil itu Mbak Nada ya, untuk beli gas gitu untuk beli beras gitu kan. Nah jadi alhamdulillah itu sangat
sangat-sangat membantu warga gitu. Oke, tapi Ibu berarti bisa nerima sampah dari mana aja atau TVRI ini bisa nih kayaknya ke bank sampah kenangan. Bisa, sangat bisa sekali gitu loh. Maksudnya kan siapapun kita terima, tapi ada juga yang kemarin itu dari mahasiswa 3D nanti juga banyak yang menabung sampah gitu. Alhamdulillahnya sekarang ini banyak anak-anak muda yang sudah mau terlibat ya. Tadinya kita hanya ibu-ibu karena kita pengurusnya ini semua ibu-ibu. Ibu-ibu semua gitu yang terlibat gitu. Sekarang alhamdulillah ada yang muda. Biasanya kan kita sudah yang namanya ibu-ibu kan usianya kan sudah di atas 30-an, 40-an gitu. Sekarang udah ada yang muda gitu. Kebetulan juga seperti di susunan pengurus kita juga ada yang termuda gitu. Alhamdulillah. Udah ramai sekali ya Bu ya, anak-anak muda udah tertarik ya? Iya udah mulai tertarik gitu ya. Mungkin ya itu tadi kita harus membuktikan dulu kalau sampah ini bisa betul-betul bermanfaat gitu. Jadi mereka yakin dan percaya gitu, oh iya memang bisa menghasilkan gitu kan. Nah itu kalau kita cuma ngomong edukasi, cuma sosialisasi, mereka nggak akan percaya. Kalau udah lihat hasil, apalagi kasarannya mereka bilang menghasilkan cuan gitu. Nah itu mereka yakin gitu kan dan bersemangat. Betul, karena kan orang nggak kepikiran kali Bu ya taunya kan sampah ya dibuang gitu ya, ternyata bisa menghasilkan cuan kata Bu Eli tadi kan. Gitu kan, yang kasarannya mereka nggak terbayang gitu, dalam arti kata gitu, ini yang udah saya buang gitu tiba-tiba menjadi tabungan bagi mereka gitu kan, di saat mereka butuh itu bisa mereka pergunakan gitu. Kadang ada mereka ngasih ide-ide juga nggak Bu, kan kreativitas ini kan tidak terbatas ya Bu ya. Iya betul. Banyak mereka, jadi untungnya pengurus-pengurus saya sangat berterima kasih dengan pengurus-pengurus saya gitu kan. Mereka tanpa mengenal lelah gitu, mereka mencari dari manapun informasi yang mereka dapat gitu, dari manapun yang mereka lihat gitu, mereka akan menerapkan gitu. Maksudnya kita akan berkumpul diskusi gitu kan. Alhamdulillahnya itu, dan memang kita ini untuk saat ini kita memang menjadi tenaga relawan gitu kan, kasarannya kan kita memang relawan sampah gitu. Dan kita juga tidak malu kalau Mbak Nada tahu setiap hari Jumat itu kita membawa gerobak kuning loh. Iya, ibu-ibu itu. Jadi dari bank sampah ke Bapeda, dari itu kita membawa gerobak kuning dan cuma saya pesen sama pengurus, saya juga selalu ikut gitu ya. Kita ngambil sampahnya jangan pakai baju yang kayak tukang sampah gitu. Jadi saya bilang kita harus rapi gitu. Walaupun kita tukang sampah gitu, tapi kelihatannya keren gitu. Jadi ya itu memang diremehkan karena kita ibu-ibu nih bawa gerobak sampah gitu kan gitu, bawa tumpukan sampah, tapi kita nggak pernah malu. Udah dari maksudnya apa ya Mbak? Dari fashion kita udah di situ gitu, dan kita enjoy aja gitu. Malah membutuhkan sampah ya Bu ya. Gitu. Malah kita teriak keliling sampah-sampah gitu. Perlu mana nih, kita perlu banget ya bisa diolah. Kita harus break lagi nih ibu-ibu pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Ketahanan pangan kini menjadi isu yang semakin penting, apalagi di tengah tantangan perubahan iklim, krisis global, dan dinamika ekonomi nasional. Melalui Brigade Pangan, semangat ketahanan pangan terus tumbuh. Lewat Brigade Pangan, Indonesia melangkah lebih dekat menuju cita-cita besar. Bangsa yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera lewat tangan-tangan petani. Sekolah pertanian yang tak hanya mengajarkan teori, tetapi juga praktik nyata untuk membangun ketahanan pangan dan energi bangsa. Semua informasi ini kami rangkum dalam Zona Tani. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali ya. Di mana? Di TVRI Sumsel dong. Engkau yang cantik, engkau yang manis. Menyambut pagi yang penuh semangat,
Luangkan waktumu untuk berkaraoke bersama melalui layar kaca TVRI Sumatera Selatan. Karaokean yuk! Setiap Senin dan Kamis, pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tembang kenangan ngangeni. Ada hati yang termanis dan penuh cinta, tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Sampai hati kau ingkari janji, ku tak ingin melihatmu lagi. Temukan kekuatan dalam gerakan, keindahan dalam kompetisi, dan kemenangan dalam setiap langkah dari atlet-atlet berprestasi Sumatera Selatan. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Menyosok Indonesia Maju. Sampai kita tanggung jawab bersama di segmen terakhir ini bersama dengan Bu Eli dan juga Bu Dwi. Hari ini pemirsa senang sekali ini kalau kita membahas tentang sampah tuh semakin dalam, semakin begitu ya pengetahuannya semakin bertambah gitu ya Bu Dwi. Nah ini kalau sampah kita tanggung jawab bersama, kalau kita ngomongin tanggung jawab bersama artinya ada kolaborasi di sini gitu. Gimana nih Bu Dwi kita membangun kolaborasi ini? Ya. Betul Mbak Nada, jadi pentingnya kolaborasi dalam mencapai tujuan yang mau kita capai ini apa gitu ya. Jadi ternyata sampah itu saya bilang tadi tidak hanya tanggung jawab salah satu pihak, tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab mungkin kami sebagai sanitarian atau kesehatan lingkungan, atau tanggung jawab pengelola seperti Bu Eli dan teman-teman, tapi tanggung jawab kita bersama siapapun itu, karena mau tidak mau di kehidupan sehari-hari kita menghasilkan sampah. Dari setiap aktivitas kita, sisa aktivitas kita itu adalah sampah. Artinya kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita hasilkan sehingga beban ini tidak terasa berat. Persoalan ini tidak terasa berat, bisa kita selesaikan dengan mudah, cepat, dan tentunya mencapai apa yang kita harapkan. Gitu. Jadi memang tidak bisa sendiri gitu ya Bu ya. Sendiri. Tapi kesadaran sendiri penting. Penting banget itu. Betul, kesadaran sendiri dan dimulai sejak dini, sedini mungkin gitu dini. Ya. Iya. Bu Eli, gimana ini Bu mempertahankan semangat ya, semangat para tim gitu ya. Kemudian mengajak lain di tim yang lainnya juga gimana nih Bu Eli? Ya untuk mempertahankan semangat pengurus bank sampah itu ya. Kalau kita sih biasanya saling mengingatkan gitu ya, terus saling mengingatkan dan menambah kreativitas jadi bisa menghasilkan yang lebih lagi gitu. Terus untuk harapan saya sih adanya kesadaran dari masyarakat kalau sampah itu memang sangat penting ya, dalam arti kata gini, kesadaran untuk membersihkan lingkungan sendiri gitu kan, tidak terlalu berharap dengan kayak tadi Mbak Dwi bilang dengan harus disalahkan misalnya
membebankan kepada pemerintah atau kepada instansi gitu, enggak. Memang harus dari kesadaran masyarakat itu sendiri, karena yang menghasilkan sampah diri kita sendiri, dan bagaimana caranya kita memulai dari diri kita sendiri untuk melakukan pemilahan sampah, untuk melakukan kreativitas yang mana dapat menambah penghasilan daripada diri kita sendiri. Itu sebenarnya keuntungannya untuk diri kita sendiri juga gitu. Itu aja kali Mbak. Ini gimana Bu terhadap kolaborasi yang dilakukan? Harapannya tuh gimana ya pemerintah maupun BUMN, BUMD ataupun swasta, akademisi kami. Harapannya kolaborasi itu tetap konsisten gitu kan. Mungkin yang selama ini kadang-kadang ya Mbak kita tidak juga ini tidak konsisten gitu kan terhadap misalnya bank sampah gitu. Kalau misalnya konsisten kan kita berjalan dengan selaras gitu ya. Seolah kan bakalan cepat berhasil apa yang kita tuju dan apa yang ingin kita capai untuk kebersihan Kota Palembang. Tapi kalau dari Bank Sampah Kenanga sendiri tuh tiap hari kah memproduksi atau ada jadwal-jadwalnya Bu? Kalau kita operasionalnya hari Jumat, tetapi kalau warga itu yang setiap hari datang untuk menyetor sampah itu ada yang setiap hari. Jadi mereka yang setiap hari ada, terus kalau kita buka benar-benar Bank Sampah Kenanga itu setiap hari Jumat. Kalau mengelola bikin-bikin begini Bu gimana nih Bu? Kalau untuk awal-awalnya saya menentukan misalnya hari ini kita bikin gitu awal-awalnya ya, awal-awal terbentuknya bank sampah. Tetapi karena ibu-ibu itu sekarang sudah pada pinter, sudah pada ini, jadi mereka membuat dari rumah sendiri. Tiba-tiba bawa ini Bu, saya punya karya. Jadi kalau misalnya lihat galeri apa yang kosong gitu mereka isi, apa yang kosong mereka isi gitu. Jadi nggak perlu lagi saya kumpulin gitu kan. Jadi sambil di rumah mereka sambil mengurus anak-anak mereka, sambil mengurus keluarga mereka. Jadi mereka bisa membuat kerajinan juga gitu. Jadi produktif terus ya Bu ya? Alhamdulillah produktif terus karena alhamdulillah juga lumayan banyak pemesanan gitu kan. Jadi biasa apa Bu? Souvenir gitu ya? Iya. Terutama untuk sabun karena mereka ini ibu-ibu bank sampah ini sambil nganter anak sekolah sambil ngejual sabun. Jadi mereka tinggal ngambil hari ini aku bawa sekian, hari ini aku bawa sekian. Ini harus saya promosiin juga sih Bu. Ini harus kita harus promosiin di Instagram. Kita follow IG-nya. Iya harus bisa follow. Benar. Bu Dwi, kalau Bu Dwi sendiri gimana nih Bu mengajak rekan-rekan mahasiswa, adik-adik mahasiswa gitu ya untuk punya kesadaran ataupun juga apalagi ngomongin tentang kesehatan lingkungan ya mereka bisa berkampanye gimana nih Bu? Ya kalau di kita sebagai akademisi kita kenal dengan istilah tridharma ya Mbak Nada ya. Jadi di pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Nah di dua aspek terakhir yang saya sebutkan, pengabdian dan juga penelitian, di sini lebih besar perannya bisa kita manfaatkan untuk kemudian berkolaborasi baik dengan mahasiswa, baik dengan masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam solusi mengatasi permasalahan sampah ini. Tentunya secara aktif kami melakukan riset yang seperti saya bilang tadi, apa-apa saja yang mungkin bisa berdampak dari adanya sampah di lingkungan kita terhadap kesehatan maupun terhadap lingkungan. Kemudian ide-ide apa yang dihasilkan tadi karena kami mungkin dekat dengan generasi muda yang biasanya ide kreatifnya lebih banyak, itu juga mungkin bisa kita sharing dengan pengelola sampah gitu ya. Karena kalau di mata kuliah pun seperti misalnya manajemen pengelolaan sampah itu kadang salah satu tugas akhirnya adalah membuat produk dari sampah-sampah. Iya. Dan terkadang tuh Bu bukan hal-hal yang biasa kita tahu ya, hanya sekedar misalnya dibuat apa atau dibuat apa. Kadang ide-ide mereka yang tidak terduga. Nah, ini yang bisa kita sharing dengan masyarakat bahwa sampah ini bisa diubah lagi nih jadi bentuk seperti ini, dibentuk seperti ini dan lain sebagainya itu sih. Dengan instansi juga seperti BLKM, kita juga kadang kerjasama karena di sana ada kayak satu bidang yang dia menghasilkan teknologi tepat guna. Jadi mereka kadang share ke kita infonya, kemudian menjembatani mereka untuk ke masyarakat karena ada tadi pengabdian masyarakat kita yang bisa menjadi salah satu media diseminasi TTG mereka atau teknologi tepat guna yang mereka hasilkan. Jadi gitu. Iya, jadi
jadi bisa semakin banyak berproduksi, semakin banyak kreativitas, semakin banyak ide gitu ya. Mungkin kalau dari Bu Eli ini ada lagi karena macam-macam ya namanya kreativitas ya Bu ya. Insight dari mana-mana gitu kan ya, masukan. Nah Bu Eli boleh nggak nih Bu pesan-pesan nih ya buat anak-anak muda atau buat ibu-ibu di rumah gitu ya, apa yang memang harus dilakukan selain memilah sampah itu tadi Bu? Kalau buat anak-anak muda, ayo bergabunglah dengan bank sampah yang ada di sekitar kita. Itu kami sangat membutuhkan tenaga-tenaga muda yang memang peduli dengan jadi relawan relawan sampah gitu. Kalau buat ibu-ibu rumah tangga, ayo pilih sampahmu dari rumah gitu, karena sampah itu bisa menghasilkan cuan. Iya. Tadi ya sampah makanan pun sebenarnya bisa jadi kompos, bisa jadi kompos gitu. Ada ekoenzim, kita juga ada ekoenzim, kita juga ada pembuatan kompos gitu kan. Oh diajarin juga ya di Bank Sampah Kenanga juga diajarin Bu? Mbak, kita siapapun yang akan belajar di kita siap untuk memberi pelatihan gitu. Iya tadi Bu Eli juga cerita ya dari kampus, dari sekolah-sekolah juga kunjungan ya Bu ya. Datang ke Bank Sampah Kenanga, jadi mereka diajarin buat kreativitas seperti ini juga. Silahkan yang mau datang ke Bank Sampah Kenanga. Oke. Bu Dwi, ini kesimpulan kita pesan-pesan aja ya mungkin ya, pesan-pesan untuk para pemirsa, ibu-ibu, anak-anak, siapapun juga terhadap sampah, karena sampah ini menjadi tanggung jawab kita semua. Iya. Baik, kalau dari saya tentu pentingnya kolaborasi dari semua pihak. Sekali lagi, karena sampah tidak hanya dihasilkan oleh salah satu tetapi oleh kita semua, maka ini menjadi tanggung jawab bersama seperti topik kita Mbak Nada. Jadi sampah kita tanggung jawab bersama gitu ya. Dengan adanya kolaborasi maka pencapaian tujuan kita jadi lebih cepat gitu. Dimulai dari kita dan sejak dini itu sih pesannya. Oke. Apa kampanye yang memang kita bisa bawa ini Bu untuk lingkungan kita ini? Sama kayak Bu Eli tadi, pilah sampahmu sendiri, karena itu adalah aspek penting untuk kemudian mengurangi timbulan sampah yang ada di sekitar kita. Kemudian jangan lupa memanfaatkan sampah-sampah yang masih bisa termanfaatkan, sehingga hanya sampah-sampah akhir yang tidak bisa kita manfaatkan lagi yang menjadi tanggung jawab lingkungan atau bumi kita gitu. Jadi kalau bisa kita kurangi yang awalnya setengah kilo sampai 1 kilo. Kalau bisa hanya tinggal beberapa ons gitu ya. Karena yang tidak bisa dimanfaatkan memang tidak bisa diolah lagi gitu kan ya. Dan ya berarti kita juga harus mengedukasi diri kita sendiri sih ya, mulai memilah dan lain-lain. Yang pasti harapannya tuh untuk lingkungan juga ya, untuk kesehatan, karena bukan cuma masalah sampah dibuang kotor tetapi juga untuk lingkungan. Kalau kata Ibu tadi udaranya juga, kualitas udara dan lain-lain gitu kan ya. Baik, terima kasih banyak Bu Dwi, Bu Eli, terima kasih sudah mengedukasi saya dan juga pemirsa TVRI Sumatera Selatan. Kapan-kapan berbincang lagi ya ibu-ibu semuanya. Luar biasa sudah memberikan edukasi dan juga tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara kita untuk mengolah sampah secara bersama-sama. Pemirsa, inilah akhir perbincangan kami di Menyongsong Indonesia Maju hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nada Nasya pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.